berikan kita yang pada saat ini kita bisa berkumpul bersama, di mana kajian ini sudah agak lama tertunda. Alhamdulillah saat ini kita bisa mulai lagi pembahasan kita tentang kitab, yaitu Permata Pengantin, yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Juldan Hafizahullah. Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidul qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi akhyar. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah kajian yang sama-sama berbahagia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah sia-sianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala apa yang ada pada kita ini, baik yang telah, yang sedang, bahkan akan Allah berikan kepada kita. Maka sebagai seorang insan muslim yang beriman kepadanya, sudah seharusnya tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para hadirin dan hadirat jamaah kajian yang berbahagia, masih kita membaca kitab Tuhfatul Arisain atau Tuhfatul Arusain, yang temanya atau yang judul bahasa Indonesianya yaitu Permata Pengantin, baik itu pengantin muda atau pengantin tua, atau mungkin yang mau jadi pengantin muda lagi atau baru lagi, tetap akan terus senantiasa menimba ilmu, mencari ilmu agar bahtera kehidupan rumah tangga kita terus kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena membina rumah tangga tidak semudah membina atau membuat tangga rumah. Kalau kita rangkai memang mudah, tinggal dibolak-balik saja. Rumah tangga tinggal dimajukan tangganya jadi tangga rumah, mudah merangkai. Tetapi membangunnya yang sangat sulit. Kalau kita bikin tangga rumah, mungkin sehari jadi. Namun kalau kita bangun rumah tangga, maka kita tidak akan pernah bisa mengatakannya sehari dua hari. Karena ini adalah merupakan bahtera yang kita harus mengarunginya bersama, tidak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama melangkah dengan kebersamaan dan mengisi satu dengan yang lain. Karena di saat kita mengikrarkan ijab kabul kita itu, qadatu nikahaha wa taswijaha, aku menerima nikahnya dan juga kawinnya, di saat wali menyerahkan kepada seorang suami. Dan ingatlah, seorang suami punya kewajiban menjaga istri. Bayangkan seorang istri ketika dia ijab kabul itu, di mana seorang ayah menyerahkan sepenuhnya putrinya kepada suaminya. Putrinya yang sebelumnya mungkin sudah belasan tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, yang dilahirkan oleh seorang ibu penuh dengan darah, perjuangan, air mata, dibesarkan oleh bapaknya, pihak baginya, perjuangan, air mata juga. Kemudian seorang istri menyerahkan segalanya untuk suaminya yang dia tidak kenal sebelumnya, yang mungkin hanya mendengar saja siapa suaminya. Namun ketika dia mengucapkan qadatu nikah, aku menikah atau aku menerima nikah kawinnya, itu artinya seorang istri telah menyerahkan sepenuhnya. Makanya seorang suami harus menjaga istri. Seorang istri ketika hari pernikahannya itu, yang sebelumnya dijaga oleh orang tuanya menyerahkan sepenuhnya. Yang dahulu anak kecil, mudah belia, manja, kemudian dibesarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, sebelum menyerahkan diri, mengabdi untuk suami.
Dia meninggalkan keluarganya, orang tua yang membesarkannya untuk suaminya, untuk kebahagiaan suami. Dia meninggalkan keluarganya untuk mengabdi pada suami. Artinya dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai demi mendapatkan cinta suami. Maka seorang suami itu harus menjaga perasaan istrinya agar tidak melukai hati dan perasaan istrinya itu dengan mencintainya dan juga menjaganya. Makanya kita selalu membaca kitab ini agar kita terus bagaimana cara kita mencintai istri yang mana itu adalah merupakan titipan orang tuanya kepada kita sebagai suami. Dan kita sudah membaca kitab ini di judul yang pertama, yaitu motivasi menikah. Kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menikah, bahkan segera menikah? Karena di antara manfaatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'innahu aghdhu lil basar wa ahsanu lil farj." Karena sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Karena ketika seorang istri dan juga seorang suami bertemu dengan kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing, artinya apa? Artinya bahwasanya seorang istri harus menerima kekurangan suaminya, dan begitu juga kebalikannya, seorang istri harus menerima kekurangan suaminya, atau istri menerima kekurangan suaminya, istri menerima kekurangan suaminya, suami menerima kekurangan istrinya, dan berusaha mencintai kekurangan itu. Kalau kelebihan banyak, kalau kita mencari kelebihan itu hal yang wajar. Tetapi kalau kita mencintai kekurangan, itu hal yang spesial. Kenapa orang cinta kepada dia? Karena kekurangan. Dan itulah yang membuat cinta suami istri akan terus terus. Bukan malah untuk diolok-olok atau ditunggu-tunggu, tidak. Justru harus diisi. Karena suami istri satu yang lainnya harus melengkapi. Nah, kalau kita selesai melengkapi satu dengan yang lainnya, maka timbullah hari Nabi Abdul Basar. Maka kita sebagai suami bisa menentukan pandangan kita. Kenapa? Karena segala apa yang ada di luar sana ada pada istri kita, ada pada istri kita, dan juga wa'asam dan farj, dan juga menjaga kemaluan kita. Dan itulah inti dari pernikahan itu, agar kehormatan suami istri terjaga oleh syariat yang bernama nikah. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laki-laki ingin menikahi seorang wanita. Ini bagi para bujangan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadhfar bidhatil din taribat yadaka." Dinikahinya seorang wanita itu ada 4 sebab. Secara umum, seorang laki-laki itu menikahi wanita karena apa? Yang pertama, karena harta. Melihat wanita itu begitu berlimpah harta sehingga dia ingin menikahi. Atau karena keturunannya yang mulia sehingga laki-laki pun ingin menikahi dia karena kemuliaan. Kemudian yang ketiga, karena kecantikannya. Dan ini hal yang wajar. Seorang laki-laki mencintai atau ingin menikahi wanita karena kecantikan, hal yang wajar, manusia. Kemudian yang berikutnya, walidiha, dan juga karena agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemana? Fadhfar bidhatil din. Dari bagian maka pilihlah wanita yang beragama. Pilihlah wanita yang agama. Artinya yang beragama. Apa tujuannya? Dan mengatakan dari bagian ini saya katakan beruntung. Kenapa beruntungnya? Karena seorang istri ketika nantinya memberi anak-anaknya, maka sekolah yang pertama bagi anak-anak adalah ibu. Ibunya ini, kenapa? Karena seorang suami, karena dia bekerja, tidak selamanya di rumah. Pasti ada waktu keluarga, pasti ada jauh datang ke rumahnya, pasti akan keluar kota, mungkin lama-lama. Tapi seorang istri, seorang ibu, dia tetap di rumah. Dan itu tugas utama seorang ibu atau seorang istri,
ketika dia diam di rumah. Dan itu tugas mulia sebenarnya. Dan tugas seorang ibu itu jangan disepelekan. Ketika ditanya oleh orang lain, apa pekerjaan ibu rumah tangga? Kan begitu, terkadang kita malu. Tapi itulah tugas mulia sebenarnya. Dan tugas seorang ibu istri itulah di rumah. Dan tugas itu rumah itu lebih dahsyat daripada di kantor. Coba aku bayangkan misalnya seorang ibu di kantor, apa kerja? Tulis, ngetik, atau bikin kertas. Ya, itu kerjanya. Karena ada yang lainnya, nggak ada. Tapi kalau seorang istri, semuanya dia kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua dia kerjakan. Beres rumah, nyampur rumah, nyetrika, ngantar juga, ngojek juga, anak-anaknya, belanja juga, masak juga, nyetrika juga. Itu kalau gaji berapa? Hai para suami, berapa digaji? Berapa? Itu kalau digaji 10 juta. Itu tuh 4 jam loh, nggak libur, nggak ada liburnya. Kalau di kantor ada liburnya. Satu Ahad mungkin yang kotoran apa yang sekolah mungkin hari Ahad libur. Dan itu ada jam terbatas lah. Tapi kalau seorang istri, dia tidak pernah libur. 24 jam tetap bekerja. Luar biasa tidak? Seorang istri, seorang suami, seorang ibu rumah tangga ini. Masya Allah, nggak ada liburnya. Atau kalau nyewa tukang cuci berapa per bulan? Berapa? Berapa? 1.500.000, Masya Allah. Cuci nyetrika juga. Kalau sapunya beda lagi. Beda lagi ya. Ojeknya beda lagi. Terus semuanya yang masak beda lagi. Tapi masa istri luar biasa. Dia melaksanakan semuanya. Kenapa? Karena cinta dia kepada suaminya. Dan orang akan melaksanakan itu karena dia paham agama. Paham agama. Orang yang paham agama, dia akan memilih di rumah. Kenapa? Melalui suaminya dan anak-anak dan menjaga rumah suaminya. Tapi kalau orang yang paham agama, yang tidak paham, akan mengatakan, saya akan bekerja, membantu istri, membantu suami, menambah uang belanja. Tapi kan apa korbannya nanti? Ketika dia punya anak, siapa yang rawat? Orang lain. Ketika saya punya anak, siapa yang besarkan? Orang lain. Saya milik orang lain. Sehingga dia dibesarkan oleh orang lain. Orang lain karena dia dibayar. Membesarkan anak-anaknya karena dengan bayar, bukan dengan tulusan hati, bukan dari hati yang mendalam. Dari masa itu dia membesarkan anaknya, memarahinya, ngomelnya, cerewetnya, itu karena cinta kepada anaknya. Maka tumbuhnya anak tersebut karena cinta seorang ibu. Tapi kalau membantu, tidak. Merawatkan uang. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakbar bila nikah berjalan." Maka carilah istri wanita yang paham agama, maka aku akan beruntung. Plusnya demikian. Sudah paham agama, ketika ada tugas-tugas agama, ibunya yang mengajarkan. Ketika ada, berarti sekarang yang kelas online dan tugas-tugas saya akan mengajarkan ibunya. Plusnya lagi seorang istri itu apa? Dia juga sebagai guru. Selain dia mengerjakan semua kuliah rumah itu, tambahkan lagi dia sebagai seorang guru. Antum kalau tes privat berapa bayar? Berapa bayar? Tambah lagi kalau anak sakit saya akan rawat istri antum. Jadi istri juga, guru juga, dokter juga, perawat juga, Masya Allah. Itu kalau digaji 10 juta tidak cukup gitu. Tapi pernah antum mengucapkan terima kasih kepada antum, terima kasih kepada istri antum? Pernah? Nggak pernah? Tak musibah. Pernahkah antum mengucapkan terima kasih kepada istri antum atas semua yang dia laksanakan itu? Sudah pernah atau belum? Belum pernah? Pernah? Tapi jarang? Masya Allah. Seharusnya setiap hari, pagi hari
ketika dia bangun tidur atau mau tidur, ketika dia mau tutup matanya, dan ketika dia buka matanya, ucapkanlah terima kasih wahai ciptaan manusia. Maka semua kelebihan yang dia laksanakan dari pagi satu lagi hilang semua dengan ucapan dari suami. Namun terkadang suami ini hanya ngasih uang belanja saja, tetapi tidak mengucapkan terima kasih kepada istri. Itu hal yang harus kita sikapi bersama. Ini kita lalai kepada dari suami ini hal yang sepele, tapi bagi istri hal yang luar biasa. Membisikkan kata-kata cinta, membisikkan kata-kata terima kasih, hal yang luar biasa bagi seorang istri. Ini bagi suami hal yang biasa, tapi bagi mereka hal yang luar biasa, dan itu sebagai motivasi sehingga mereka pun tetap mencintai dan merawat, menjaga suami. Yang berikutnya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ceritanya, jadi ada sebagian sahabat Nabi menceritakan tentang diri mereka bahwasanya mereka itu ingin beribadah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasanya mengatakan, aku tidak akan menikah. Yang lainnya, aku tidak akan makan daging. Yang lain mengatakan, aku tidak akan tidur di atas kasur. Apa artinya itu? Agar mereka maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ma balu qaumin qalu kada wa kada, walakinni usalli wa asum wa uftir wa tazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah gerangan semua orang-orang mengatakan demikian, begini, padahal itu semua sebagai manusia, sholat juga, tidur juga. Karena ada orang yang tidak mau putus semalaman, jadi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kata Nabi, aku sebagai manusia, sholat juga, makan juga, puasa juga, dan juga menikah juga. Dan kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, menikah maksudnya, artinya dia tidak mau menikah, berarti itulah membenci sunnahku. Dan orang yang telah membenci sunnahku, maka bukan bagian dari itu. Artinya bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati, jangan sampai karena kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merupakan tugas kita sebagai manusia. Kita juga butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, dan juga butuh istri. Maka jangan kesampaikan istri tersebut. Jangan biarkan dia sendiri merana, meratapi kesepiannya. Masalah ini bahasanya luar biasa. Merana, meratapi kesepiannya. Maka hadirlah sebagai seorang suami untuk bisa mengobati kerinduan dan kesepiannya. Jadi suami sebagai pengobat bagi istrinya, atau bagi istri-istrinya, bagi yang sudah punya dua atau lebih. Ini sudah ada praktisinya. Dan Nabi SAW menjelaskan, ketika seorang wanita itu wanita yang saleh, dan itulah yang terindah di dunia. Semahal-mahalnya permata, dia tidak akan bisa mengalahkan wanita yang saleh. Coba sebutkan apa yang paling mahal di muka bumi. Apapun itu, dia tidak akan pernah mengalahkan kualitas dan istimewanya istri yang saleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Wahai para wanita, kalau Anda ingin dihormati, dicintai, kemudian dilindungi, maka jadilah sebaik-baik perhiasan. Apa itu? Dengan kesolehanmu itulah, wahai para wanita, maka engkau menjadi orang yang termulia di muka bumi. Bukan karena banyak perhiasan yang dia pakai, bukan karena banyak jabatan yang dia raih, bukan pula karena banyaknya apa yang ada pada dia, tidak.
Seorang wanita jadi mulia dan berharga ketika menjadi orang yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apakah wanita yang saleh itu? Apa kriterianya? Apa barometernya? Wanita yang saleh tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allati tasurru idza nadar." Wanita yang saleh itu bukan wanita yang saleh, yang saleh. Yang pertama adalah ketika dipandang oleh suaminya bahagia. Itu yang pertama. Jangan sampai suaminya memalingkan pandangannya kepada orang lain. Jadi pada istri, jadikanlah kamu itu dirimu sebagai pusat target suamimu. Ketika dia ke rumahmu, ketika dia pulang ke rumahnya, jadilah pandangan mata suami itu tertuju kepada, sehingga menyenangkan suami dan suami betah di rumah tersebut, di rumah. Jadi setiap memandang, setiap suami memandangmu menyenangkan hati suami. Maka jangan sampai kebalikannya. Jangan sampai kebalikannya. Ketika dia keluar rumah, dia bersolek. Kemudian ketika dia di rumah, dia menjadi kebalikan. Jadi itulah yang indikator kehormatan yang pertama, yaitu allati tasurru idza nadar, yang mana ketika suaminya memandang dia, suaminya senang. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar, dan di antara istri atau sifat istri yang saleh itu adalah ketika diperintahkan oleh suaminya, dia nurut, taat. Bukan malah membangkang, malah mendebat, atau malah tidak melaksanakannya sama sekali. Nah, selama perintahnya itu tidak melanggar perintah Rasulnya, atau selama tidak bermaksud kepada Rasulnya, maka laksanakan hal tersebut. Apa itu? Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana sujud jaiz lil abdi, la amatu zawja an tasjud zawjiha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau seandainya sujud itu boleh kepada manusia, maka sungguh aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Luar biasa, kehormatannya itu mahkota atau kedudukan suami di mana istri itu sangat luar biasa. Nah, ketika suami memerintahkan, maka istrinya melaksanakan. Selama apa? Selama perintahnya itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menentang suami terkait dirinya. Itulah indikator istri yang salehah, tidak menentang suaminya, apalagi mengeraskan suara di atas. Seharusnya dia melemah lembutkan suaranya, berada di bawah suara suaminya. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, kemudian dia menjaga harta suami, menjaga harta suami. Ketika suaminya tidak ada di rumahnya, menjaga juga dirinya, kehormatan diri. Ketika suaminya tidak ada di rumahnya, menjaga hartanya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anak suaminya. Itulah istri yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berapa kan? Nanti kita sampai jam 4:30, sisanya kita akan diskusikan. Silakan bagi umat yang ingin bertanya, silakan tulis di kertas. Atau di sana sudah kami belum? Tidak ada ya? Silakan di kertas saja, nanti kan kita baca habis ini. Kita bacakan hadis yang terakhir. Ini sabda bagi para laki-laki yang belum menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkar fa innahum a'lamu aqwaha wa anfaqu arhamaha wa aqwa bil yasir." Wahai para pemuda, ada yang belum menikah? Berapa lama? Ada? Mas, Menurut 2 kali. ada kali. 3 kali. Wahai para laki-laki, hendaklah kalian menikahi para gadis. Kenapa? Fa'innahunna a'lam afwah, karena gadis itu mulutnya lebih manis.
mulutnya lebih manis. Maksud aku apa sangat serius kali ini. Kemudian antum warahmah. Kemudian lebih mengikat kekerabatan dan kerabatan. Kemudian dan lebih menerima rezeki yang sedikit. Dia menerima apa adanya. Kalau selain itu kan dia mungkin banyak yang menuntut dia, banyak menuntut. Kalau yang jaga misalnya, banyak tuntutannya. Ini apalagi banyak anak kan, apalagi tuntutannya. Bukan gadis, dia akan menerima apa adanya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita hapuskan membacakan hadis-hadis atau sabda Nabi yang lainnya. Masih dalam tema motivasi untuk menikah. Allah Ta'ala, sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, atau mungkin ada yang curhat, silakan, tafadhol. Mungkin dari Ikhwan dahulu, tafadhol. Betul. Bagi wahan, bagi yang sudah tulis, silakan diketok saja. Nah, itu diketok aja pintunya. Nanti ada Ikhwan yang akan mengambilnya. Ya, silakan bagi yang bertanya, tulis di kertas. Silakan tulis curhatan. Betul nanti ada suaminya yang mendengar di sini. Tapi selama ini dia mengeluh, kami tidak dengar. Mari kita dengarkan di sini. Buanas, tanya? Betul. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dalam rumah tangga kadang-kadang kita selaras dan kadang-kadang juga kita tidak selaras dalam sesuatu. Bagaimana penempatan sikap mengalah, Ustaz? Apakah kita harus mengalah misalnya dalam hal-hal yang memang kita tidak setujui, agar supaya rumah tangga itu langgeng begitu, Ustaz? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, masalah belanja, Ustaz, bagaimana seharusnya masalah keuangan dalam rumah tangga. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kalau pertanyaan ada pikir di sini ada. Kita langsung tanya. Silakan Ikhwan. Yang pertama, masalah ketika ada perbedaan atau ada perselisihan antara suami istri, karena mungkin kita sering cekcok sampai kelahi misalnya, kan? Ingat dan perlu kita paham bahwasanya perbedaan itu pasti ada.
Kalau ada yang mencari persamaan itu sangat salah. Jadi laki dan perempuan tidak pernah sama. Cara pandangnya, cara mengambil keputusannya, pendapat-pendapatnya tidak sama. Maka disitulah butuh sikap seorang suami sebagai keluarga untuk mengambil tindakan. Untuk sikap sebagai seorang suami dalam mengambil tindakan. Dan ketika keputusannya itu ditetapkan oleh istrinya, suami harus mampu menjelaskannya. Nah, ketika ternyata istrinya tidak mampu menerima dan tidak bisa menerima misalnya, dan dia marah. Nah, marah pun sebagai seorang suami punya sikap. Ketika suami telah memutuskan bahwasanya keputusannya itu benar, atau kalau mentalnya umurnya ketika tidak berlawan dengan perintah Allah dan juga tidak mental sudah Nabi kita Muhammad SAW, dan kalau suami mengambil keputusan yang benar dan ternyata istri karena perasaannya tidak menerima itu misalnya, pasti ada perkalian di sana, dan itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana suami menerima itu dan menghadapi. Nah, kalau terjadi seperti itu, suami diam. Ketika istri marah, diam. Ya, nanti juga lama-lama akan berantem. Dan juga kebalikannya, sebagai seorang istri, ketika dia mungkin mengambil sikap, ia belum diterima oleh istri suaminya, dan suaminya marah, dan adalah istri juga dia. Tidak usah dibalas lagi. Nah, dengan dia demikian, maka kedepannya tidak menjadi sesuatu. Yang makin parah adalah ketika ada balasan. Ketika istri marah, suami ada timbal balik dari kemarahan tersebut, maka itu lebih parah. Kenapa? Karena syaitan akan masuk ke dalam mereka dan membisikkan hal-hal yang buruk. Tapi pada akhirnya adalah percaya. Tahu juga, itulah yang diinginkan syaitan dan iblis. Ingin agar yang halal jadi haram, nikahkan halal, cerai haram. Walaupun hukumnya apa? Nah, begitu kebalikannya, ketika istri marah, suami diam saja. Dan juga sebagai wanita Indonesia harus bersyukur punya suami orang Indonesia. Kenapa? Karena suami Indonesia luar biasa baiknya. Dengan kebaikan semua gajinya diberikan kepada istri. Betul tidak? Betul ya? Betul. Yang walaupun ada sisanya disimpan sedikit, tapi katanya semuanya. Itulah kebaikan suami Indonesia ini, masuk semua gajinya. Ada kebanyakan lah, walaupun kalau tidak semuanya, tapi misalkan sedikit lah buat ya isi bensin atau apa segala macam gitu. Dan jangan takut ketika istrinya itu punya uang dan bilang uang, suami tidak bakal balik, poligami tidak bakal balik karena uangnya istrinya. Lain kalau di Arab itu yang berangkat dari suami, yang mau belanja suami. Ketika lanjut ke uang belanja tadi kan, dan uang belanja yang kedua. Jadi ketika suaminya belanja, akhirnya istrinya belanja, minta kepada istri suaminya. Kalau karena kebalikannya, kalau suami ingin belanja, minta kepada istrinya. Berarti ini saking baiknya suami dari Indonesia. Makanya jangan heran kenapa orang-orang hanya yang poligami, wajar karena uang mereka produk. Di Indonesia sudah poligami, kenapa? Karena uang yang istrinya. Jadi bersyukur. Nah, kemudian orang belanja ini, ketika suami punya istri dan punya anak-anak, suami harus mengetahui berapa kebutuhan istri, dia dan anak-anaknya, makanannya, pakaiannya. Kalau itu 3 hal lagi, sandal, papan dan papan. Diberi berapa per bulan, plus kebutuhan pribadi istri. Jadi lihatlah berapa kebutuhan secara umum, makan, minum dan segala macamnya itu untuk anak-anaknya berapa. Kemudian ditambah lagi kebutuhan istri yang sifatnya pribadi. Selain uang belanja dan bukan istri juga punya kebutuhan pribadi kan? Sisi juga sudah. Kebutuhan pribadi harus sekian sama kami.
Itulah adanya musyawarah. Terus lagi, kenapa nanti ada hal yang sifatnya berat dengan bicara sama. Dengan demikian akan insyaallah. Wallahu ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan dari Mahat. Masya Allah, Ustaz, bagaimana cara kita menasehati suami yang susah dinasehati? Masya Allah. Ini curhat. Kalau seorang istri menasehati suami, itu mungkin bahasanya bukan menasehati, tapi mengingatkan. Kalau anti punya cakupan ilmu yang banyak, silakan ingatkan suami. Kalau tidak bisa juga, undang ustaz, undang orang yang berilmu untuk bisa menasihati. Kalau mau juga ajak dia hadir di pengajian, ajak dia hadir di pengajian. Dan di pengajian mungkin hatinya suami sangat keras, mungkin dengan pengajian-pengajian yang ada ini hati suami bisa melunak. Kenapa? Al-Quran itu bisa melunakkan hati yang keras. Ketika seorang menggunakan firman Allah mendalami sunnah Nabi SAW, kerikil-kerikil itu bisa jadi lunak. Batu yang kasar bisa dilumuk dengan air. Jadi atau yang batu itu dikeraskan, namun ketika kita dengan air, tidak terus menerus tetesan mengumpul, karena akan kolong juga. Kemudian bikin batu yang tetesan air yang sering terus, maka karena. Jadi itu intinya, kalau antum menasihati mungkin karena suami mengatakan kamu siapa, tapi ketika antum mengingatkan atau hadirkan ustaz atau hadirkan di kajian, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan hatinya dan bisa menerima nasihat dari siapapun. Amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz, berdosakah kita saat ngobrol takut kita sudah dilihat tapi nggak jadi didikan? Masya Allah. Batasan nazar itu hanya wajah dan telapak tangan saja. Wajah dan telapak tangan itu berkenaan banyak syar'i. Tapi ada juga yang membolehkan bagian daripada itu, tapi tidak beramal langsung. Dikisahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika ingin menikah, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah ini ibunya sudah tiada. Beliau memiliki adik-adik 3 putri semua, dan beliau ingin menikah. Datang menghadap Nabi SAW minta ajaran untuk menikah. Kemudian setelah menerima, ternyata beliau menikahi seorang janda yang sebelumnya tidak dapat, tapi dilihat dari jarak yang tidak diketahui oleh calon istrinya itu, dan kelihatan menggunakan tangannya, rambutnya kelihatan, tapi tidak diketahui oleh calon istrinya itu. Dan Nabi menikahkan Jabir walaupun dengan hanya mas kawin itu sangat murah sekali. Kata Nabi, "Intamis wala khatan min hadid." Hewan mahar itu walaupun hanya dari besi untuk sebagai cincin mas kawinnya. Ketika sudah menikahi janda, Nabi memberikan syarat, "Halla dzikran tula'ibu wa tula'ibu." Wahai Jabir, kenapa aku tidak menikahi gadis? Karena gadis itu bisa bermain denganmu dan dia juga bisa bermain dengan kamu. Kamu bisa main dengan dia, bermain bareng. Artinya mungkin, nah kita nggak tahu bermain seperti apa. Tapi Jabir punya alasan lain. Apakah itu? Alasannya karena kenapa dia menikahi janda, agar istrinya bisa mengalami adik-adik yang kehilangan ibu. Jadi dia harapkan istrinya ini bisa menjadi ibu buat adik-adiknya, bisa mengurusnya, misalkan, dan itu diantara
alasan Jabir bin Abdullah ketika hijrah itu luar biasa, punya pengalaman dia, jangan meremehkan dia. Bahkan mahal lebih mahal daripada Benz. Betul Volvo. Betul. Kalau Anas terketawa terus ya. Jadi ketika Nabar, memang batasan yang paling syar'i itu adalah wajah telapak tangan. Kenapa? Karena mewakili semuanya. Wajah mewakili kecantikannya. Tangan, kenapa tangan? Karena tangan yang bersentuhan dengan luar, ya kan? Tanganlah yang sering bersentuhan dengan luar, dengan memasak, mencuci. Nah, ketika tangan yang mulus, maka yang lebih daripada itu lebih mulus lagi, dan begitu kan? Makanya tangan mewakili. Tangan mewakili. Kenapa dia tangannya? Karena tangan lebih banyak berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi itu sudah mewakili sudah. Rambut juga bisa diukur dengan wajah, dan yang lainnya diukur dengan tangan. Walaupun kelihatan, jadi dia sudah melewati batasan syar'i. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.